Pelosok Serambi Mekah seperti kepingan surga di bumi. Memiliki tanah yang subur, alamnya pun sangatlah indah. Sayangnya, bayang-bayang kemiskinan terasa pahit untuk dicecap nalar. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada. Padahal banyak program pemberdayaan rakyat yang dilakukan Presiden Prabowo. Namun faktanya, belum banyak warga pelosok yang merasakannya. Maunya kami seperti orang kota, buka keran, ada air di rumah. Ibu Pertiwi menangis pilu melihat anak-anaknya merana di negeri yang subur. Kali ini tim Indonesiaku akan menyambangi Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Desa HTI Rantonaru, Kecamatan Simpang Jernih, Provinsi Aceh. Walau memiliki tanah yang subur, sayangnya Desa Rantonaru masih berstatus desa sangat tertinggal. Belum adanya akses jalan darat membuat warga 3 desa menggunakan jalur sungai sebagai sarana untuk keluar dan masuk desa. Inilah Sungai Tamiang yang mengalir melalui 3 kabupaten di Provinsi Aceh. Wilayah itu antara lain Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sungai mengalir membelah 2 tebing yang menjulang tinggi. Ongkos perahu bot dari Batu Sumbang menuju Dusun Percut dipatok Rp25.000 per orang. Namun dalam keadaan darurat, warga terpaksa sewa perahu bot dengan ongkos Rp400.000 sekali jalan. Arus sungainya sangat deras sekali. Namun bagi beberapa warga hal seperti ini adalah normal. Bisa dibayangkan jika air sungainya pasang dan aliran arus sungainya bertambah besar, kemungkinan ini akan membahayakan para penumpang. Karena seringkali juga di sini terjadinya kapal atau perahu karam. Saat melewati kawasan Batu Katak membuat jantung saya berdetak kencang. Pusaran air dan aliran arus air yang kuat membuat pengemudi perahu bot harus ekstra hati-hati mengendalikan perahu agar tidak terbalik. Menurut informasi warga, pernah terjadi peristiwa naas. Perahu bot yang ditumpangi warga terbalik dan menelan korban jiwa. Entah sudah berapa kali warga meminta pemerintah membuat jalan antar kecamatan dibuka, namun hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di tujuan. Inilah Desa HTI Rantonaru, desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Luas. Selain bertani, warga juga mengandalkan kebun sebagai sumber penghasilan. Salah satunya dengan mengolah tanaman nilam menjadi minyak. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri atau biasa disebut minyak nilam. Bagian daunnya yang dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. Sebelum dilakukan penjemuran, nilam terlebih dahulu dicacah dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Selain bertujuan memudahkan proses penjemuran, pori-pori nilam akan terbuka sehingga bisa mengeluarkan minyak lebih banyak. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Bu Darlina Wati. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarga. Jadi perkiraan kalau seminggu upah yang ibu dapetin berapa? Maulah kadang-kadang 300. Dapat kan? Tapi itu juga nggak mencukupi ya kan. Kadang anak-anak sekolah dia mau pergi pulang nggak ada duit ya kan, kita ngambil ongkosan dulu baru bisa pulang dia kan. Orang dia ngekos. Berarti kalau udah dipotong sama uang anak sekolah, terus habis itu dipotong kebutuhan sehari-hari juga, ibu megang berapa bersihnya Bu untuk rumah dalam sebulan? Sebulan tuh
itulah kalau kita ke sini ke situ ya nggak ada lagi lah Bu. Sulitannya apa aja sih Bu menjadi warga desa sini? Maksudnya itu kami minta tolong sama ibu bapak gitu, jalan kami maksudnya diubah maksudnya ya kan, diperbaiki gitu ya, kami minta mohon ya kan. Itu permintaan kami sama ibu. Begitulah faktanya. Bekerja sebagai buruh petik nilam dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dibayar Rp70.000. Namun pekerjaan itu tak selalu ada. Sebelum disuling, nilam yang sudah dicacah kemudian dijemur. Lamanya penjemuran kurang lebih 3 hari di bawah terik sinar matahari. Namun saat cuaca mendung bisa memakan waktu hingga 5 hari. Daun nilam yang sudah kering. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam kettle. Kurang lebih 5 penyulingan dibangun dengan kapasitas rebus 20 kg daun nilam. Karena keterbatasan modal, petani nilam banyak yang tak mampu membuat tempat penyulingan sendiri. Solusinya, mereka harus menyewa dengan biaya Rp30.000 sekali penyulingan. Ini, nah tujuan injak-injak adalah supaya lebih padat sehingga hasil minyak yang didapatkan lebih banyak dan juga prosesnya menjadi lebih maksimal dan seefektif mungkin. Kemudian ditutup untuk proses penyulingan. Lalu, kettle diangkat dan diletakkan di atas tungku yang berisi air. Setelah pengukusan kurang lebih 2 jam, minyak nilam yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Dan air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. 20 kg nilam kering bisa menghasilkan kurang lebih 7 ons minyak nilam dan membutuhkan waktu penyulingan kurang lebih 6 jam. Ini dia hasil akhir dari proses penyulingan minyak dari tanaman nilam. Nah, kalau dilihat tadi dari 1 tong besar yang isinya adalah 7 karung hanya menghasilkan sekitar 600 sampai 700 mili saja. Minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam disebut minyak nilam. Minyak nilam ini menjadi salah satu bahan dalam industri pewangi dan kosmetik. Namun sayang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering merugi. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata aturan harga minyak nilam agar perekonomian warga berangsur membaik. Warga di Rantonaru tidaklah banyak. Tercatat hanya 350 jiwa yang menghuni desa di ujung tenggara Aceh ini. Sungguh memprihatinkan, sekolah negeri yang dibangun pada tahun 1993 ini sebenarnya sudah tak layak untuk proses belajar mengajar. Namun para siswa tak punya pilihan lain. SD Negeri HTI Rantonaru adalah satu-satunya sekolah yang terdekat. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, sebagian guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Bu Sarimah. Ibu sendiri udah berapa lama Bu mengajar di SDN Rantonaru ini? Dari 2005. Ini apa sering bocor atau bagaimana Bu?
Kalau hujan ya kayak gini lah, menggenang, air di bawah menggenang, bocor. Kami khawatir juga sih, seperti anak-anak kan. Kalau siang nanti anak-anak ini kan kalau musim hujan ya, ya banjir, ya hujan kayak gini lah. Takut lumpuh juga sih. Harapan kami direnovasi lah dari atap, lantai, bangunan inilah. Kami berharap sama pemerintah, seberharap-harapnya kami minta dibangunlah. Sudah 17 tahun mengajar, namun Srimah masih berstatus guru honorer. Sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya Srimah mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tak peduli dengan nasib guru honorer. Berpenghasilan yang pas-pasan membuatnya sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Berstatus desa sangat tertinggal, warga desa HTI Rantonaru berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di Polindes yang kurang memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan resiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas. Sementara puskesmas berjarak sekitar 24 km di kota kecamatan Simpang Cerni. Para pasien darurat ini bahkan harus menahan sakit, menempuh 12 km perjalanan dengan ojek motor untuk keluar dari desa. Dengan penuh hati-hati, melalui jalan tanah yang licin dan lembek bekas guyuran air hujan, membuat ban motor sering selip dan amblas di antara lumpur. Pasien pun terpaksa harus turun agar tidak terjatuh. Bisa dibayangkan, ibu harus naik turun motor ditambah harus berjalan kaki, dan jalan kakinya ini cukup panjang karena sekitar 500 meter, ada yang 1 kilometer juga, tergantung dari seberapa parah jalan yang ada di sini. Karena kalau dipaksakan harus menggunakan motor, bisa saja ini sangat membahayakan ibu dan juga calon bayinya. Melihat roda motor slip, lagi-lagi pasien harus turun dan berjalan kaki sampai motor bisa melanjutkan kembali. Bayangkan ya, saya aja udah sangat keringetan, sudah capek dan juga pegel, apalagi ibu, apalagi yang namanya hamil, mau muda, apalagi besar seperti ini, kemungkinan rasa sakit yang dirasakan lebih dalam, seperti mual ataupun pusing, sakit kepala, beragam-ragam. Nah, dan kita juga tidak tahu nih kapan terjadinya kontraksi hebat ataupun mulainya pembukaan, dan juga seringkali mungkin beberapa warga yang ada di sini ada yang bisa melahirkan di tengah jalan. Akhirnya kami sampai juga setelah 1,5 jam kami mengalami beberapa kendala karena kami juga sempat turun dari motor untuk jalan kaki melewati jalanan yang sangat rusak dan juga licin. Dan sekarang kami akan melanjutkan untuk menggunakan kapal atau perahu kecil menuju ke kota supaya ibu bisa cepat diantarkan ke puskesmas terdekat. Tak adanya akses jalan darat, pasien terpaksa diangkut lagi dengan perahu boat.
Menyusuri Sungai Tamyang sejauh 10 km sangat beresiko terjadi kecelakaan. Bisa dibayangkan saat musim penghujan tiba, arus air yang kuat membuat perahu bot terkadang susah dikendalikan. Lega rasanya, ambulan sudah menunggu pasien untuk mengangkut ke rumah sakit. Selama menjadi bidan, kendala apa yang Ibu alami? Satu, kami di akses jalan. Karena akses jalan dari harapan kami kepada pemerintah, akses jalan menuju dari desa HTI menuju ke kecamatan ataupun ke puskesmas Simpang Jernih, kami pengen seperti desa-desa yang lain, bisa mengendarai motor atau kereta. Karena kalau lagi musim hujan, kendala kami di Batu Kata, sudah ada korban jiwa. Jarak dari dermaga ke puskesmas kurang lebih 2 km. Akhirnya setelah menempuh perjalanan dengan total 24 km, pasien sampai di puskesmas yang terletak di Kecamatan Simpang Jernih. Utang sama kita nggak ada uang, kasih bayar kan. Orang maki-maki, kita bilang utang suka, bayar nggak mau. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada.